Halo para nyot-nyot, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Biji masih aman? Kembali lagi bersama saya Bills, tentunya orang terganteng di bumi. Sehingga buat kalian semua, jangan sampai lupa untuk selalu merilekskan badan, tenangkan pikiran, kendorkan urak telur, percikan balak biji, tutup pintu, siapkan tisu, selamat menonton dan cekicrot. Oke, kisah bermula memperlihatkan dua orang yang tengah dikejar perampok atau bandit gurun pasir. Tak lama dari itu, keduanya pun selamat dari si begal itu. Malam hari pun tiba di mana mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah goa. Ya, mereka adalah tentara bayaran dari Eropa, panggil saja Rizky dan yang satunya Edo, di mana keduanya bertujuan untuk mencari black powder atau yang lebih dikenal dengan serbuk mesiu yang merupakan senjata perang paling menakutkan di dunia. Karena beban yang dibawanya sangat berat, mereka berinisiatif untuk membuang barang yang gak berguna dan hanya meninggalkan sedikit barang dengan batu magnet sebesar gumpalan tangan saja. Di tengah-tengah kegiatan mereka, tiba-tiba... Ya, entah dari mana seekor monster datang menyerang, tapi tampaknya mereka dengan mudah menebas kaki monster tersebut dan mengusirnya pergi, dan keduanya berinisiatif untuk membawa potongan kaki monster tersebut. Keesokan harinya, mereka lanjut berkuda, tapi demi apa? Tampaknya mereka memang gak pernah hoki seumur hidupnya. Ya, para bandit padang pasir kembali mengejarnya karena tak mau mati kocak, keduanya pun kabur tak tentu arah. Tapi tampaknya keduanya gak sengaja sampai di depan tembok besar Cina sehingga mereka langsung dieksekusi lah. Di tengah aula tembok yang merupakan tempat para petinggi militer Cina, Rizky dan Edo diinterogasi. Tampak di sana istri dari ketua naga kita, yaitu Nona Friska Laguna. Salah ya? Gak tahu namanya, panggil saja Komandan Nyot-Nyot, yang menanyakan dari mana keduanya mendapatkan kaki monster itu. Karena bukan main, sulitnya untuk menentuhnya apalagi membunuhnya. Si Rizky hanya menjawab enteng bahwa saya yang menebasnya di luar dekat tembok ini. Setelah itu, mereka berdua pun akan dikurung di penjara tembok ini, tapi... Ya, seekor pasukan datang memberitahu bahwa jutaan monster datang menyerang. Sang Jenderal Pangki pun gercep menyuruh pasukan bersiap-siap. Si penasehat tentara pun memberitahu bahwa monster bernama TOT datang menyerang, dan dia sengaja tidak langsung membunuh Rizky dan Edo untuk meneliti bagaimana mereka dapat membunuh monster seorang diri. Karena waktu yang mepet, mereka tidak sempat dikurung, malah dibawa ke atas tembok. Rizky dan Edo takjub melihat jutaan tentara Cina yang sedang bersiap-siap menempati posnya masing-masing. Tapi tetap heran, kok bisa-bisanya kekuatan sedahsyat ini masih ada ketakutan di wajah mereka. Dan ya... bola-bola api pun dilemparkan, sehingga perang pun berkecamuk. Target mereka adalah matanya si monster. Di tengah-tengah perang, si Rizky sempat melihat seorang bule. Ini bebenguknya, dia heran kenapa bule itu gak diikat sih. Sedangkan dari jauh, TOT berdatangan, dipimpin induknya yang raksasa, panggil saja Deonde, siap menggempur tembok. Para TOT pun memanjat tembok dan menerjang. Melihat itu,
Si bule yang tadi melepaskan tali yang mengikat Rizky dan Edo dan membantu para pasukan dengan menusuk senjata ke matanya si TOT. Tak lama, Ratu Deonde memberikan sinyal agar para TOT mundur secepatnya dengan membawa tubuh TOT yang telah mati. Setelah perang, melihat Rizky dan Edo membantunya, Jenderal Pangki pun menyuruh pasukannya untuk menyediakan mereka tempat yang layak. Ke malam harinya, si bebenguk datang menemui keduanya dan bercerita bahwa dulunya dia juga seperti mereka, datang ke Tiongkok untuk mencari bubuk mesiu. Tapi karena ketahuan, dia ditangkap dan disuruh menjadi guru bahasa Inggris di sini. Si bule pun juga memberitahu bahwa dia punya cara untuk mencuri bubuk itu dan membawanya kabur dari sini. Keesokan harinya, mereka berkumpul di aula makan. Dan ya, tampak si Pangki memuji cara memanah Rizky dan ingin melihatnya sekali lagi. Rizky pun menyuruh Edo untuk melempar sebuah mangkok dan... Saat makan, tampak Nyot-Nyot dan Rizky mulai akrab. Mereka membicarakan tentang diri mereka sendiri, bahwa si Nyot-Nyot memang sudah mengabdi pada negaranya mulai kecil, sedangkan si Rizky namanya juga tentara bayaran, ya mau-maunya aja lah, kalau ada duit gas, kalau gak ada jangan nyuruh-nyuruh, meskipun itu Donald Trump, Vladimir Putin, ataupun Kim Jong-un sekalipun. Ke malam harinya, si bebenguk memperlihatkan efek dari serbuk mesiu itu pada Rizky dan Edo, di mana si bebenguk mulai merencanakan aksi pencurian serbuk mesiu itu dan pelarian dari tembok, yang mana hal itu akan dilakukan saat TOT menyerang kembali. Setelah itu, penasehat tentara memanggil keduanya ke ruangannya. Di sana, si penasehat curiga dan merasa bahwa magnet ini yang membuat Rizky bisa membunuh sang TOT tersebut. Si Rizky pun bertanya dari mana asal-usul monster TOT ini. Si penasehat pun menjawab bahwa dulu kerajaan Tiongkok ini dipimpin oleh penguasa yang kejam dan dolim, sehingga Tuhan menghukumnya dengan menurunkan sebuah meteor hijau, yang mana dari meteor itu keluar makhluk-makhluk yang bernama TOT. Sejak saat itulah setiap 60 tahun sekali monster-monster itu akan menyerang Tiongkok, maka dibangunlah tembok itu untuk menjaga kerajaan tetap aman. Di luar, Jenderal Pangki dan Komandan Nyot-Nyot mendapatkan laporan bahwa TOT terlihat di sekitar tembok. Mereka berdua pun memeriksa keluar dengan beberapa pasukan. Dan ya, tampak di depan mereka seekor TOT sedang berdiri bersiap menyerang, tapi naasnya di belakang mereka juga terdapat satu TOT. Mereka segera memasang tameng untuk melindungi sang jenderal. Tapi ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tampaknya memang udah takdirnya untuk meninggoy, gegara dijilat TOT. Haha. Keesokan harinya, utusan dari istana datang membawa gulungan sejarah, di mana di sana tercatat bahwa para pendahulu bisa melawan para TOT disebabkan di sekitar tembok diberi sebuah batu magnet seperti yang dimiliki si Rizky dan Edo. Tapi mendengar penjelasan itu, si Nyot-Nyot yang sekarang menjabat sebagai jenderal tidak percaya dengan teori itu. Dan ya, di sana si Rizky pun mengusulkan gimana kalau mereka menangkap satu monster saja untuk diuji coba, yang mana dalam hal ini si Rizky sendiri yang akan turun tembok untuk menangkap TOT. Setelah rapat, Edo marah kepada Rizky. Bisa-bisanya si Kunyo ini membantu Cina. Lupakah dia dengan tujuan awal datang ke sini? Tapi Rizky sok bodoh sambil berkata, I don't care bro. Keesokan harinya, racun-racun mematikan dioleskan ke ujung tombak. Para prajurit berdiri di pos masing-masing, sedangkan kabut tebal menyelimuti semenanjung tembok tersebut. Tiba-tiba, ya, tampaknya si TOT sangat cerdik, di mana mereka merayap di tembok secara sembunyi-sembunyi.
Nyot-Nyot pun menyuruh pasukan untuk menyerang dan meluncurkan panah tombak berantai untuk menangkap si Tiote. Tapi naasnya, si Tiote yang lain melepaskan Tiote yang tertangkap. Dan saat tinggal satu Tiote yang hendak lepas, si Rizky turun ke bawah dan menancapkan tombak yang telah lepas itu. Selang beberapa detik, tiba-tiba melihat itu, Edo langsung gaspul menolong Rizky di bawah. Nyot-Nyot yang melihat itu langsung menyuruh pasukannya untuk melontarkan peledak dari bubuk mesiu. Sedangkan dari atas, banyak pasukan turun untuk menolong mereka berdua. Selepas itu, penasehat pasukan, panggil saja Pais, mulai mendekatkan magnet tersebut ke Tiote yang tertangkap. Dan ya, si Tiote langsung diam karena komunikasi dengan sang induk atau Deonde terputus disebabkan batu magnet itu. Di sana, utusan kaisar bersikeras untuk membawa Tiote tersebut ke kerajaan untuk diteliti lebih lanjut atas perintah kaisar, sehingga Tiote itu pun langsung dibawa malam itu. Tak lama, pasukan kembali bergerak setelah mendengar kabar akan kemunculan Tiote. Dan ternyata, ya, tampak Tiote ini bukan kaleng-kaleng. Di bawah tembok ini, mereka membuat lubang yang sangat besar menuju ibu kota. Di sisi lain, si Bule dan Edo mengendap-ngendap ke gudang senjata untuk mencuri serbuk mesiu. Dan ya, mereka meledakkan pintu dengan bom. Mendengar hal itu, si Rizky dan salah satu pasukan, panggil saja Farhan, langsung menuju tempat ledakan itu. Di sana Rizky hendak menghentikan tingkah si Bebenguk dan Edo, tapi demi apa si Bebenguk malah... Mereka berdua pun langsung mengambil bubuk mesiu dan kabur. Sedangkan di sisi lain, Nyot-Nyot cepat-cepat menyuruh pasukannya untuk segera menuju ibu kota menggunakan balon udara untuk menghentikan para Tiote yang sedang OTW ibu kota. Mereka pun menangkap si Rizky dan akan dihukum mati, tapi karena si Farhan datang dan menceritakan yang sebenarnya, akhirnya hukuman dibatalkan. Di sisi lain, saat keduanya kabur, si Bebenguk menyuruh Edo untuk mengecek jalan di atas bukit, tapi ternyata ya, kocak di bawah kabur. Rizky kembali bertanya ada apa dan dijawab oleh Pais bahwa para Tiote OTW ibu kota, sehingga Rizky dan Farhan pun akan ikut ke ibu kota. Di tengah gurun, alhamdulillah si Bebenguk ditangkap oleh bandit. Saat para bandit menggeledah barang-barang si Bebenguk, tiba-tiba alhamdulillah mati juga nih orang. Di dalam istana, penasehat kaisar kembali mendekatkan batu magnet ke Tiote itu. Tiba-tiba Tiote itu pun langsung mengirim sinyal. Alhasil, Deonde dan cecunguknya langsung gaspul OTW ibu kota. Keesokan harinya, Nyot-Nyot tiba di ibu kota yang porak-poranda dan langsung ngajak gelut para Tiote. Si Rizky datang dan menyelamatkannya, serta langsung OTW dalam istana lewat di atas para Tiote yang tengah ngasih makan Deonde. Di dalam istana, Pais memberitahu bahwa caranya adalah memberi makan Tiote yang ditangkap ini agar dia kembali ke induknya untuk memberi makan sambil diikat bom di sekujur tubuhnya. Kemudian akan ditembak lewat menara istana dengan panah api agar meledak. Mereka pun langsung berangkat lewat jalur bawah tanah, tapi si Farhan terluka dan menyuruh mereka OTW duluan. Sedangkan dari belakang, Tiote mengejar, tapi si Farhan katanya mau nemui malaikat maut. Jadi sampai di bawah menara, batu magnet dilepaskan dari Tiote, kemudian dikasih makan dan si Tiote kembali ke si Deonde untuk memberi makan. Sedangkan si Rizky dan Nyot-Nyot OTW atas menara untuk memanah bom itu, dan si Pais tinggal di bawah sambil menghadang si Tiote datang dengan batu gio. Batu magnet. Si Rizky pun mulai memanah, tapi menyadari ada serangan, Deonde menyuruh para Tiote untuk menghajar dua menara itu. Karena tidak kuat dengan tekanan Tiote, Pais pun melemparkan batu magnet ke Rizky dan
Rizky kembali memanah, tapi tampaknya para TOT sangat sigap dalam melindungi induknya. Si Deonde pun menemukan posisi Rizky dan Nyot-Nyot. Jadi, karena panah tinggal satu, Nyot-Nyot dan Rizky akan terjun ke bawah pakai tali dengan Rizky melemparkan batu magnet dan si Nyot-Nyot yang memanah. Para TOT pun akhirnya bertumbangan dan bergelimpangan di ibu kota dan istana. Sedangkan si Rizky dan Nyot-Nyot mulai tamat ending yang sangat menyot-nyotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa visi bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau panen kemudian hari. Jadi, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, serta keburukan akan berakhir buruk juga. Maka, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jack menyalawi, Bill nih bos, templik dong.